Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang medan magnetik. Adapun pengertian medan magnet merupakan suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Arah magnet yaitu searah dengan jarum jam atau jarum kompas. Nah, magnet mempunyai dua kutub loh, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub tersebut saling tarik-menarik dengan simbol negatif dan positif. Jika negatif bertemu dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak. Sama halnya jika positif bertemu dengan positif, maka akan saling tolak-menolak juga. Sifat-sifat medan magnet. Sifat-sifat magnet berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Feromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Paramagnetik yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya platina, tembaga, dan garam. Diamagnetik yaitu benda yang ditolak oleh magnet dengan lemah, contohnya timah, aluminium, emas, dan bismut. Benda non-magnetik yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh dari benda non-magnetik adalah tembaga, baja, plastik, karet, dan aluminium. Berikut di bawah ini ada beberapa sifat-sifat magnet, diantaranya yaitu magnet sebagai petunjuk kompas. Magnet mampu menarik benda seperti logam, besi, dan sejenisnya. Magnet bisa menembus benda buat tarikan. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin kuat juga gaya tarikannya. Secara keseluruhan, kekuatan magnetnya jadi besar. Logam besi bisa jadi magnet secara permanen atau tetap, atau bersifat magnet. Sedangkan dengan cara induksi elektromagnetik. Tapi ada beberapa logam yang tidak bisa jadi magnet. Contohnya tembaga, aluminium, logam tersebut dinamakan diamagnetik. Prinsip kemagnetan. Pada sebuah magnet sebenarnya kumpulan jutaan magnet ukuran mikroskopik yang teratur satu sama lainnya. Kutub utara dan kutub selatan magnet posisinya teratur. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Yang A menunjukkan gambar tidak teratur dan B yang menunjukkan beraturan. Bumi adalah magnet alam raksasa. Bisa kita buktikan dengan alat yang dinamakan kompas, di mana jarum penunjuk pada kompas akan menunjukkan arah utara dan selatan bumi, seperti pada gambar di samping. Karena sekeliling bumi sebenarnya dilingkupi garis gaya magnet yang tidak tampak oleh mata kita, tapi tetap bisa kita amati kalau menggunakan kompas keberadaannya. Batang magnet memancarkan garis gaya magnet yang melingkupi dengan arah dari utara ke selatan. Bukti ini dilakukan dengan menempatkan batang magnet di atas lembar kertas, dan di atas kertas tersebut ditaburkan serbuk halus besi secara merata. Yang terjadi yaitu bentuk garis-garis dengan pola melengkung oval di ujung kutub. Seperti pada gambar di bawah ini contoh prakteknya. Magnet diletakkan di atas kertas dan ditaburkan serbuk-serbuk besi halus. Ujung kutub utara selatan muncul pola garis gaya yang kuat. Daerah netral pola garis gaya magnetnya lemah. Bagian netral magnet artinya tidak mempunyai kekuatan magnet. Bukti untuk membuktikan jika daerah netral tidak mempunyai kekuatan magnet, bisa kita ambil beberapa skrup besi. Lalu amati, tampak skrup besi akan menempel baik di ujung kutub utara dan kutub selatan. Seperti gambar di kanan tersebut menunjukkan jika skrup besi menempel baik di ujung kutub utara dan ujung kutub selatan. Daerah netral di bagian tengah skrup tidak akan menempel sama sekali, dan skrup akan terjatuh. Mengapa besi biasa berbeda dengan logam magnet? Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Pola garis medan magnet tolak-menolak dan 4B. Pola garis medan magnet tarik-menarik. Buat dapat garis gaya magnet yang merata di setiap titik permukaan, maka ada dua bentuk yang mendasari rancangan mesin listrik. Gambar kutub magnet. Di bawah ini ada 4 gambar kutub magnet. Yang nomor 1 menunjukkan kutub selatan dan kutub selatan saling tolak-menolak. Gambar kedua menunjukkan kutub selatan dan kutub utara saling tarik-menarik. Gambar ketiga menunjukkan kutub utara dan kutub utara saling tolak-menolak. Yang terakhir, gambar nomor 4 menunjukkan jika kutub selatan dan kutub utara akan saling tarik-menarik. Satuan medan magnet. Yang pertama ada garis gaya. Garis gaya yaitu lintasan kutub utara dalam medan magnet atau garis yang bentuknya demikian sampai kuat dengan medan di setiap titik-titik dinyatakan oleh garis singgungnya.
garis-garis gaya luar dari kutub-kutub dan masuk ke dalam kutub selatan. Untuk buat pola garis gaya bisa dengan jalan menaburkan serbuk besi di sekitar magnet. 2. Ada rapat garis-garis gaya atau B sama dengan flux density. Jumlah garis gaya tiap satuan luas yang tegak lurus kuat medan rumusnya yaitu B sama dengan V per A. Keterangannya V sama dengan jumlah garis gaya atau WB. A sama dengan luas bidang. B sama dengan rapat flux magnet atau WB per M kuadrat atau Tesla. Kuat medan magnet di suatu titik sebanding dengan rapat garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. Yang ketiga ada medan magnet sekitar arus listrik. Percobaan Oersted di atas jarum kompas yang seimbang dibentangkan seutas kawat. Jadi kawat itu sejajar dengan jarum kompas. Jika ke dalam kawat dialiri arus listrik, ternyata jarum kompas berkisar jadi keseimbangannya. Jadi kesimpulannya jika di sekitar arus listrik itu terdapat medan magnet. 4. Ada hukum Biot-Savart. Besar induksi magnetik di satu titik di sekitar elemen arus sebanding dengan panjang elemen arus. Besar kuat arus sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Rumusnya yaitu dB sama dengan mu 0 I per 4 V dl sin theta per r kuadrat. Keterangan N sama dengan jumlah lilitan, B sama dengan kuat medan magnet, I sama dengan arus listrik yang mengalir dalam lob, L sama dengan panjang kawat tiap sisi lilitan yang bergerak di dalam medan magnet. 5. Induksi magnetik. Gambar di bawah ini merupakan induksi magnetik di sekitar arus listrik. Besar induksi magnetik di titik A yang jaraknya A dari kawat sebanding dengan kuat arus dalam kawat dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke kawatnya. Rumusnya yaitu B sama dengan mu 0 per 2 dikali I per pi A. B sama dengan dalam W atau W kuadrat, I sama dengan dalam ampere, A sama dengan dalam meter. 6. Ada solenoide. Solenoide merupakan gulungan kawat yang digulung seperti spiral. Jika ke dalam solenoide dialirkan arus listrik, di dalam solenoide terjadi medan magnet bisa ditentukan dengan tangan. Di bawah ini ada contoh gambar besar induksi magnetik dalam solenoide. Di sebelah kiri itu gambarnya. Induksi magnet di solenoide dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. B sama dengan mu 0 I kali N per L. Induksi magnet di kedua ujung solenoide sebagai berikut. B sama dengan mu 0 I kali N per 2L. Keterangan I sama dengan arus listrik atau ampere. L sama dengan panjang solenoide atau M. N sama dengan jumlah lilitan. 7. Ada gaya Lorentz. Pada percobaan Oersted udah dibuktikan pengaruh arus listrik terhadap kutub magnet. Gimana pengaruh kutub magnet terhadap arus listrik akan dibuktikan dari percobaan, yaitu seutas kawat PQ ditempatkan di antara kutub-kutub magnet ladam. Ke dalam kawat dialirkan arus listrik, ternyata kawat melengkung ke kiri. Gejala ini menunjukkan jika medan magnet mengerjakan gaya pada arus listrik, disebut gaya Lorentz. Vektor gaya Lorentz tegak lurus pada I dan B. Arah gaya Lorentz bisa ditentukan dengan menggunakan tangan kanan. Kalau arah melingkar jari-jari tangan kanan sesuai dengan putaran dari I ke B, maka arah ibu jari menyatakan arah gaya Lorentz. Rumus medan magnetnya yaitu B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Keterangan B sama dengan induksi magnetik, mu 0 sama dengan permeabilitas hampa 4 pi kali 10 pangkat min 7 WB atau ampere per kali M. A sama dengan jarak dari kawat berarus, I sama dengan kuat arus listrik. Sesuai dengan hukum ampere, besar medan magnet yang dihasilkan bisa dihitung dengan rumus B sama dengan mu 0 I per 2 pi R. Keterangan B sama dengan medan magnet atau T, I sama dengan kuat arus listrik atau ampere, R sama dengan jarak titik ke kawat atau M, mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa. Yang terakhir, menentukan kutub magnet dengan tangan kanan. Kita pasti bertanya bagaimana caranya. Nah, ini dia caranya. Kita cukup letakkan tangan kanan karena cara yang dilakukan dengan menggenggam 4 jari tangan dan ibu jari tegak lurus, persis saat mengacungkan jempol kanan. Arah ibu jari mengarah ke atas menyatakan arah arus listrik dengan simbol I. Sedangkan arah 4 jari lainnya menyatakan arah medan magnet dengan simbol B. Arah di atas pada posisi horizontal dan vertikal. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Thanks for watching.